Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Melania dari kelas HSC semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dalam Sistem Transaksi Paylater. Mengapa saya mengambil judul penelitian ini? Karena saya tertarik untuk membahas sistematika paylater dalam hukum Islam, dan masih sangat minim penelitian yang dilakukan mengenai paylater, khususnya dalam tinjauan hukum Islam. Latar belakang permasalahan atas proposal skripsi saya, di mana perkembangan teknologi memegang peranan penting dalam membentuk metode bertransaksi. Salah satu dampak yang dirasakan yaitu jual beli tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan dilakukan secara daring. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, bertransaksi dengan mudah. Dalam transaksi, kita juga bisa membayar secara cash maupun dengan kredit. Salah satu metode pembayaran kredit adalah paylater atau yang dikenal dengan kredit online, di mana kita bisa meminjam dana pinjaman terlebih dahulu untuk digunakan dalam transaksi. Konsumen dapat menggunakan pinjaman mulai dari 1 bulan hingga 1 tahun dan akan jatuh tempo pada akhir bulan. Namun, metode transaksi paylater yang telah digunakan dan diterapkan dalam kegiatan transaksi masyarakat pada masa ini masih memiliki kerancuan perspektif hukum, khususnya yaitu hukum Islam, di mana hal tersebut menjadi faktor dasar permasalahan penelitian normatif yang saya ingin teliti. Dengan latar belakang tersebut, saya mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sistem transaksi paylater dalam jual beli online, dan yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online dalam sistem transaksi paylater. Metode penelitian saya yaitu penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka. Saya juga menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Oleh karena itu, saya menggunakan metode penelitian normatif dengan data kualitatif dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan kasus. Sumber hukum yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer saya dapatkan dengan cara memperoleh informasi langsung dari wawancara narasumber, yakni 15 pengguna paylater. Selanjutnya yang kedua, data sekunder, yaitu data pendukung dalam penelitian ini. Dalam hal ini, saya memperoleh data dari buku, skripsi terdahulu, jurnal. Teknik pengumpulan data saya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis ini, saya menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskriptifkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online dalam transaksi paylater. Penganalisaan ini menggunakan pendekatan Al-Quran dan metode hukum Islam. Teori yang digunakan yaitu jual beli. Menurut Imam Taqiyuddin, mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan Islam. Menurut Said Sabiq, mengartikan jual beli adalah tukar-menukar secara mutlak.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktivitas di mana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela. Dasar hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual beli. Hal ini diperbolehkan dalam Islam. Selama jual beli online tidak mengandung unsur yang dapat merusak seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu teori kredit online. Kredit online adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan terkait. Kemudian pengguna dapat membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi tersebut. Teori yang digunakan apakah relevan atau tidak? Menurut saya relevan, karena sudah sesuai dengan judul yang saya ambil dan juga rumusan masalah pada proposal skripsi saya. Perbedaan skripsi terdahulu dengan proposal skripsi saya yaitu judul yang berbeda dan rumusan masalah yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah tolong diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.